kala pandemi dengan cara menulis. Nah, pertama saya akan mulai untuk menelusuri apa sih arti dari menulis. Mungkin setiap orang jika ditanya apa sih menurut kalian menulis itu, pasti memiliki pendapat atau opini yang berbeda-beda. Nah, di sini saya mencoba untuk mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan dengan tulisan. Sedangkan menurut sumber lain, menulis adalah rekaman suatu kejadian, pendapat atau opini yang sudah terjadi atau yang sedang terlintas di pikiran. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari menulis. Tujuan dari menulis ini pastinya juga berbeda-beda bagi setiap orang. Tujuan yang pertama itu adalah merupakan catatan kehidupan dan pikiran. Jadi mungkin semacam diari atas apa yang sudah terjadi ataupun apa yang sedang kita pikirkan. Yang kedua, sebagai luapan perasaan. Banyak orang di luar sana yang susah untuk membagikan kejadian yang mereka alami ke orang lain. Nah, dengan cara menulis inilah mereka dapat lebih leluasa untuk menceritakan kejadian yang mereka alami itu. Yang ketiga adalah menulis merupakan sarana untuk memberikan motivasi, inspirasi, serta pengalaman atau pengetahuan. Contohnya seperti kondisi saat ini, banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan motivasi, inspirasi, ataupun pengalaman-pengalaman. Dari sinilah waktunya kita untuk bisa berbagi dengan orang tersebut. Untuk tujuan yang terakhir, yaitu bisa sebagai sumber nafkah. Nah, jadi buat kita yang mau buat kita bisa banget untuk mulai mempublikasikan tulisan kita ke media-media yang sifatnya berbayar. Selanjutnya adalah langkah-langkah menulis. Yang pertama harus ada ide apa yang mau kita tulis. Lalu kalau udah ada idenya, tentukan topiknya dan tuangkan ke dalam kerangka tulisan. Setelah udah ada kerangka, selanjutnya kita tuh mencari informasi dari sumber-sumber yang bisa dipercaya dan pastinya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, setelah ide, topik, sumber informasi sudah kita dapatkan, lalu mulailah untuk menulis, bisa di komputer, laptop, ataupun secara manual. Nah, setelah semuanya oke, barulah kita mencoba untuk men-share atau membagikannya ke sosial media yang kita punya. Atau jika ingin dipublikasikan, bisa dikirimkan ke media. Selanjutnya yaitu berbicara tentang topik menulis. Sebenarnya untuk menentukan topik ini tuh merupakan suatu hal yang susah-susah gampang karena jika muncul di pikiran inspirasinya bisa berjalan dengan baik kita tuh menulisnya. Nah, kalau misalnya nggak ada, ya kita perlu waktu atau perlu keluar untuk mencari inspirasi. Di sini saya akan membahas 3 pengkategorian topik, yaitu berdasarkan waktu, kategori, dan target pembaca. Topik berdasarkan waktu di sini saya bagi menjadi 3, yaitu yang sudah berlalu, yang sedang terjadi, dan yang diperkirakan. Untuk yang pertama itu yang sudah berlalu, di mana kita itu seperti flashback atas apa yang pernah terjadi atau lebih mengarah ke pengalaman pribadi. Namun tidak menutup kemungkinan untuk menuliskan pengalaman orang lain yang sudah terjadi. Untuk yang kedua adalah yang sedang terjadi. Biasanya mengarah ke yang lagi tren atau yang lagi viral pada saat ini. Misalnya bisa dicontohkan seperti pembahasan sekolah yang sudah mulai dibuka, terus bioskop yang sudah mulai dibuka, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada prediksi atau harapan atas kejadian yang akan datang. Maksudnya tuh di sini tuh kejadian yang belum terjadi. Misalnya seperti jika kita kaitkan dengan poin yang kedua tadi, jika sekolah sudah dibuka maka seperti apa ya pembelajarannya? Apakah siswanya dibatasi atau bagaimana gitu. Terus yang kedua itu ada menentukan topik berdasarkan kategori. Maksudnya di sini itu kira-kira permasalahan apa yang mau kita bahas, pengkategoriannya itu bagaimana.
Misalnya lebih ke arah feature, style, motivasi, hiburan, liburan, atau yang lainnya. Nah, setelah itu barulah kita fokuskan ke kategori tersebut. Misalnya kategori style, kita bisa untuk mencoba menulis gimana sih style hijab untuk orang yang wajahnya bulat, atau gimana sih style hijab untuk ke kampus dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada menentukan topik berdasarkan target pembaca. Seperti misalnya di sini untuk anak-anak, mungkin kita bisa untuk menulis ke arah dongeng, dongeng, terus ya seperti itulah ya. Terus kalau misalnya remaja, biasanya mulai dari cerpen, cerbung, novel, atau tips-tips. Nah, untuk pembaca dewasa lebih besar lagi jangkauannya, misalnya seperti informasi tentang parenting, motivasi kehidupan, fashion, kesehatan, dan lain-lain. Nah, untuk pembaca orang tua, biasanya nih mereka tuh lebih tertarik ke hal-hal yang sifatnya itu tentang kesehatan atau tentang makanan. Nah, selanjutnya adalah untuk yang terakhir, hasil karya tulis tadi bisa kita share atau bisa kita bagikan ke semua sosial media yang kita punya, atau bisa aja kita publikasikan ke media